Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan. Oke. Sebenarnya yang dilakukan agar anak-anak lebih tertarik sih bukan hanya hafalan ya. Kelemahan Indonesia itu dari dulu tuh kita hanya menghafal. Bagaimana Pangeran Diponegoro berperangnya misalnya 1830 gitu ya, lagi maghrib gitu ya, dihafalin gitu. Itu beberapa jokes dulu di generasi tahun 70, 80, 90 gitu. Nah, sebenarnya nggak seperti itu. Banyak hal-hal yang bisa dipelajari dari tokoh itu lebih dari kekritisan mereka, lebih kepada nilai-nilai mereka. Itu lebih penting. Misalnya, contoh seperti Haji Agus Salim misalnya. Banyak orang yang nggak tahu jika Haji Agus Salim itu adalah translator. Misalnya dulu ada buku Jungle Book gitu ya, Mowgli, itu tahun 20-an, itu yang mentranslate ke Indonesia dari bahasa Inggris dan bahasa Belanda itu adalah Haji Agus Salim. Nah, jadi banyak untold story dari para pejuang Indonesia yang menarik untuk anak-anak muda untuk mempelajari tokoh-tokoh itu. Jadi itu akan lebih luar biasa karena kita melihat bahwa pahlawan-pahlawan Indonesia ini gitu ya, mereka memperjuangkan kemerdekaan itu bukan hal yang mudah dan bukan hal yang tiba-tiba muncul gitu. Dan Indonesia itu adalah negara yang cukup luas. Mereka ini tokoh-tokoh ini ada banyak dari Aceh sampai Merauke, itu semua punya banyak tokoh-tokoh. Itu yang harus awalnya itu lebih mudahnya, simpelnya ini kita harus mengajarkan kepada anak-anak, contohnya nggak usah jauh-jauh cari di Google tentang pahlawannya, lihat aja mata uangnya. Kita harus mengerti tentang sejarah-sejarah pahlawan nasional dari mata uangnya itu sendiri. Bagaimana misalnya kita 10.000 ada Frans Kaisepo. Apa sih perjuangannya Frans Kaisepo di Papua misalnya? Bagaimana mereka berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu hal-hal sesimpel itu aja itu bisa menarik untuk anak-anak muda. Misalnya ini ibu kasih misalnya uang 10.000, tapi kamu cari tahu ya siapa sih Frans Kaisepo di uang 10.000 ini. Dan itu hal-hal itu yang perlu dipelajari juga oleh orang tua gitu ya, bahwa tokoh-tokoh ini salah satu yang penting untuk generasi-generasi muda untuk belajar dan mereka mengambil ilmu dan nilai-nilai yang apa yang diperjuangkan oleh mereka. Itu sih Mas sebenarnya. Sip. Masih ada waktu Dika untuk pertanyaan lagi. Nah ini Mbak, mungkin beberapa pertanyaan sama tapi ini ada yang berbeda nih Mbak. Tadi kan dibilang juga untuk ngajarin sejarah itu kita harus menanamkan berbagai nilai, bukan cuma hafalan gitu kan ya. Nah ini ada pertanyaan nih Mbak. Gimana sih kalau untuk anak-anak kecil, orang tua ngajarin anak kecil gimana supaya belajar tentang nasionalisme, belajar tentang sejarah itu kesana itu fun atau menyenangkan buat anak-anak gitu Mbak? Aku kok malah pengen nanyanya Mas Sheila ya. Mas Sheila. Apa tips kamu supaya ibu-ibu tuh punya cara yang menarik? Silakan. Kalau datangnya dari anak muda kayaknya relevan banget nih. Kalau dari akunya sendiri, jujur aja orang tua aku nggak terlalu mengajar aku tentang sejarah. Aku nyari tahu itu sendiri. Tapi kalau saran aku untuk ibu-ibu di sekarang kan teknologi udah canggih, perkembangan iptek tuh udah sangat canggih banget. Jadi kalau kita misalkan mengajarkan nilai-nilai sejarah itu nggak hanya dari buku, tapi bisa dari film. Sekarang banyak film-film tentang sejarah yang dikeluarin. Kita bisa maraton film bareng sekeluarga, terus setelah maraton kita saling berdiskusi menjelaskan, saling bertukar pikiran. Oke, Sheila. Pergi ke ini perlu nggak kira-kira ke museum bareng-bareng keluarga, ngobrolin tentang apa saja yang dilihat di museum itu? Wah, ini kayaknya jaringannya freeze, ya? Parah. Iya, atau Bung Cokro nih boleh nih. Ya. Silakan nih. Iya. Oke, sebenarnya sangat mudah sih. Memang Bapak Bangsa melihat bahwa
pendidikan karakter ideologi nasionalisme itu dimulai memang sudah dari dini, sejak dini. Anak-anak TK, SD itu adalah hafalan. Jadi seperti burung Garuda, kenapa sih sayapnya ada berapa banyak? Kenapa sih ekornya ada berapa banyak? Hal-hal seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan, Sheila. Kamu punya ide-ide lagi, Sheila? Oke. Terus juga menurut aku ketika kita mengajarkan sesuatu itu jangan terkesan memaksa, tapi harus terkesan mengajak. Jangan disuruh untuk menghafal, tapi sebisa mungkin kita menjelaskan agar mereka itu paham. Oke. Yang fun kira-kira apa tuh? Kalau misalnya anak-anak kecil biar belajar nasionalisme, menurut kamu ngajarinnya apa selain film tadi? Ada tip nggak? Freeze lagi kayaknya. Freeze lagi, Mbak. Wow, iya. Oke. Oke. Luar biasa jaringnya. Oke. Ini aja Mas, beberapa tip yang simple. Kira-kira apa nih Mas? Oke, sebenarnya yang kita lihat itu memang pengetahuan itu harus sejak dini, karena kita mempelajari dari Bapak Bangsa itu semuanya itu sejak dini. Jadi menghafal tentang contohnya misalnya tentang burung Garuda saja itu dimulai dari SD dan SMP. Tapi SMA, anak-anak kuliah itu sudah tidak menghafal gitu loh. Itu tujuannya sudah berbeda, sudah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aneh kalau anggota DPR ditanyanya tentang sila ke-1 sampai sila ke-5, itu udah nggak relevan lagi. Itu yang dilakukan sama anak TK, anak SD gitu. Yang dilakukan implementasinya gitu, tentang sila ke-1 sampai sila ke-5. Jadi ada tahapan-tahapannya yang memang berbeda. Seperti saya juga pernah mengajar untuk anak-anak SD waktu itu ya, bagaimana saya menceritakan tentang Indonesian Heroes itu kiblatnya dengan Marvel. Kenapa kok yang jadi pemimpin kenapa bukan Kapten Amerika? Kenapa kok Iron Man? Mengapa kok mereka bersama-sama? Kok ada misalnya ada Spider-Man yang masih muda, tapi kok dia bisa melakukan sesuatu? Itu yang sangat menarik buat anak-anak muda sekarang, untuk anak-anak SD gitu. Jadi dikombin dengan itu hal-hal yang bisa, oh iya benar juga ya. Contoh kayak kemarin kita bermain PUBG misalnya, Mobile Legend gitu ya, dan lain-lain. Tapi kita membicarakannya tentang nasionalisme di situ. Bagaimana misalnya PUBG berempat bermain itu harus saling teamworkingnya harus kuat. Bagaimana yang satu harus menjaga di belakangnya, satu yang harus melihat dengan snipernya dan lain-lain. Jadi sebenarnya games pun karena sekarang kita kan konsepnya permainannya dengan e-sport gitu ya. Kita sudah tidak melakukan enggrang, kita sudah tidak bermain congklak dan lain-lain gitu. Tapi misalnya kita melakukannya misalnya dengan mobile gitu, dengan e-sport. Nah itu sebenarnya bisa kita lakukan nasionalisme dari sana gitu. Seperti pisau kan kalau kita misalnya bawa di dapur kan jadi berguna. Tapi kalau pisau kita bawa ke bank kan itu jadi jelek gitu ya. Sama e-sport pun juga itu. Banyak hal-hal yang sebenarnya dalam games itu meskipun permainan misal perang-perangan gitu ya, tapi itu juga kita bisa masukkan dalam sisi nasionalisme. Nah ini yang harus dilihat potensial ini, karena saya juga sebagai guru gitu ya, saya sebagai pengajar, ini penting untuk kita masuk ke dunianya mereka. Karena kalau kita, contoh misalnya sekarang gadget aja, mungkin kan di sini juga yang menonton acara ini juga banyak orang tua. Pasti handphonenya canggihan anak-anaknya daripada orang tuanya, betul nggak? Setuju nggak? Gitu. Nah malah kebanyakan anak-anaknya ngajarin ke orang tuanya, ini gimana sih pakai ini? Ibu mau ikut Zoom ini gimana ya? Aplikasinya gimana ya? Downloadnya gimana ya? Dan lain-lain. Jadi hal-hal ini yang sebenarnya kita harus mengcombine gitu. Bagaimana anak-anak muda dari orang tua, karena polanya udah berbeda nih sekarang. Seperti tidak seperti era tahun 70, 80, 90 yang dengan doktriner gitu ya. Sekarang udah nggak bisa. Konsepnya mereka lebih kritis gitu. Nah, ini bagaimana kita bisa masuk ke dunia mereka dengan sisipan-sisipan dari nasionalisme. Itu berhasil banget waktu saya melakukan dengan main PUBG gitu ya, sama beberapa orang random yang saya tidak kenal, dan akhirnya mereka masuk anggota Garuda juga gitu. Yang sekarang anggota Garuda, kemarin saya cerita sama Mbak Diana 2 minggu lalu, 245 anak dari 3 tahun. Sekarang bertambah lagi nih Mbak Diana, bertambah 28 anggota. Jadi sekarang ada 273. Nah ini hal-hal ini yang menariknya bagaimana kita combine dengan generasi sekarang.
perkembangannya dengan nasionalisme. Kalau kita terlalu membahasnya tentang yang dulu gitu ya, kesannya tua banget buat mereka dan nggak nyambung gitu. Jadi ini hal-hal yang penting buat para pengajar gitu ya, salah satunya guru dan orang tua untuk bisa kalau mereka bilang kita berjuang dengan bambu runcing, ya nggak semuanya pakai bambu runcing juga kali, ada juga yang pakai senjata, ada juga yang dengan pena gitu ya, kaum intelektual kan kayak Bung Karno, Bung Hatta nggak pakai senjata gitu. Haji Agus Salim nggak pernah pegang pistol gitu loh. Jadi Ki Hajar Dewantara juga nggak pernah pegang AK-47 atau apa gitu ya, atau senjata-senjata kan nggak pernah gitu. Tapi mereka berjuangnya dengan pena. Nah ini yang juga perlu ditingkatkan kepada generasi muda dari orang tuanya, bahwa perjuangan kalian tidak perlu dengan mengangkat senjata, tapi perjuangan kalian cukup dengan misalnya berbuat baik kepada orang sekelilingnya, membantu orang tua dan lain-lain. Itu dimulai dari hal-hal kecil. Jadi moral itu penting, akhlak itu penting, karena dulu bapak bangsa itu bukan hanya berpendidikan, tapi mereka juga tercerahkan. Nah ini yang penting buat generasi sekarang, bukan hanya mereka S2, S3 dan S-teler dan lain sebagainya gitu ya, tapi mereka juga tercerahkan seperti bapak bangsa dulu. Itu sangat penting buat kita. Keren, oke, bagus. Mudah-mudahan nih menginspirasi para orang tua dan guru ya, bahwa banyak hal yang bisa menambah wawasan kita untuk menanamkan nasionalisme. Bahkan makan aja, ini nasi pakai pakai gudeg nih. Gudeg nih ada dari mana? Dari Jogja. Nah di Jogja ada pahlawan siapa nih yang dari sana asalnya? Kayak gitu-gitu bisa membuka sebuah diskusi. Jadi bisa dari makanan, dari pakaian dan sebagainya. So banyak kok yang bisa dilakukan. Benar ya Mas Doni? Ya Mbak, sangat benar sekali. Memang saya agak khawatir dengan gejala sekarang ini yang sebenarnya kita terkotak-kotak pada etnis Mbak Gina. Jadi tampaknya nih kok dengan adanya beberapa regulasi seperti otonomi daerah itu kok kayak malah kedaerahan ini yang diperkuat ya. Sehingga banyak nih konsep-konsep yang sebenarnya perlu kita kritisi juga. Misalkan kalau lagi pilkada misalkan putra daerah gitu kan. Sebenarnya ini setiap orang Indonesia punya hak pemimpin dimanapun gitu kan. Tanpa memandang itu, karena yang dilihat adalah kompetensinya gitu ya. Kemampuannya. Nah ini yang memang saya agak khawatir ke depan itu ya. Mudah-mudahan nanti Sheila ini bisa meluruskan pada teman-temannya juga bahwa Indonesia ini sangat bineka dan kita ini orang Indonesia pertama-tama. Dan Indonesia ini adalah negeri kita yang perlu kita jaga semuanya. Betul. Memang kalau saya bisa menambahkan juga itu juga sebuah pembelajaran bahwa bapak bangsa, contohnya misalnya mungkin kan di sini semua sudah pernah ke Surabaya misalnya. Itu kan ada Bandara Juanda kan. Nah banyak orang yang salah bahwa Juanda itu orang Surabaya, kan enggak. Juanda itu adalah orang Sunda dan orang Tasik, tapi bisa menjadi nama bandara di Surabaya di Jawa Timur. Itu kan sesuatu yang menarik gitu ya untuk pembahasan gitu. Terus bagaimana kalau kita ke Jogja misalnya, bandara di sana kan Adi Sucipto. Adi Sucipto itu adalah seorang Katolik. Agustinus Adi Sucipto gitu. Bagaimana sebenarnya di situ dengan adanya gubernurnya Sri Sultan Hamengkubuwono, harusnya ya udah nama kakeknya kayak atau nama keturunannya kayak kan bisa bandaranya. Tapi tidak loh. Gitu. Jadi nah hal-hal itu yang sebenarnya bisa juga dibangkitkan dari segi-segi hal-hal seperti itu, bahwa kita perlu belajar banyak dari bapak bangsa. Itu sih sebenarnya. Wow, sekali hari ini kita. Tapi sepertinya sudah lewat hampir setengah jam nih Mbak. Terasa ya. Nggak terasa ya. Kalau kita ngomong terus mungkin bisa sampai maghrib, sampai jam 10 mungkin. Gitu. Pembicaraan Indonesia tidak pernah selesai Mas Dika. Benar. Nanti kita bisa undang lagi Bung Cokro dengan tema yang serupa, kita bisa banyak berbincang lagi tentang nasionalisme ini. Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan.